Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah karena pada siang hari ini di bulan yang istimewa, bulan Ramadan yang berkah ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di Masjid Al-Ijtihad dalam rangka mengikuti kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Al-Ijtihad. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada siang hari ini terhitung sebagai amal soleh. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Shalawat wa salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaat beliau kelak nanti di dunia dan nanti juga di akhirat. Amin Allahumma. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini merupakan hari pertama saya keluar dari persembunyian di goa. Karena biasanya kalau bulan Ramadan saya tidak kemana-mana, saya di rumah saja. Tapi Ustaz Bayaki sudah 1 bulan kemarin sebelum puasa, waktu saya di Madinah kalau nggak salah, saya mendapat WA, dapat jadwal untuk mengisi kajian pada siang hari ini. Nah, kalau puasa-puasa saya biasanya hibernasi, Pak. Maka mohon maaf suara saya pelan, bukan karena lapar, tapi karena baru berbangun tidur. Jadi masih kurang begitu melek. Separuh nyawa saya kalau puasa. Memang berat puasa itu. Berat apa enggak, Pak? Enteng kayaknya, Masya Allah, luar biasa sekali. Berat karena harus menahan segala, menahan makan, menahan minum. Dan ini luar biasa sekali. Masjid Al-Ijtihad selama 1 bulan hampir mengadakan kajian-kajian yang menambah bulan puasa menjadi berkah. Bapak Ibu yang kami hormati, siang hari ini di kajian Ramadan ini saya mendapat jatah satu tema yang menarik sekali. Satu tema yang memang saya geluti dari dulu. Karena kebetulan saya dari UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, S1 saya habis untuk mengkaji tema ini, tema tentang Al-Quran. Karena saya S1 di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ulumuddin, dan sehariannya di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krafya yang juga berinteraksi dengan Al-Quran. Maka mungkin Ustaz Bayaki mendapat bocoran background saya, maka saya dikasih tema ini, tema yang berjudul Al-Quran dan Ramadan. Yang pertama, Bapak Ibu, saya mau mengutip sebuah kata mutiara yang pernah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Quraisy Shihab dalam mukadimahnya di Membumikan Al-Quran, bahwa beliau bilang bahwa Al-Quran adalah jamuan, Al-Quran adalah hidangan, jamuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk manusia. Tidak peduli itu manusianya Islam maupun non-Islam, Al-Quran adalah jamuan. Beruntunglah orang yang memakan jamuan itu, atau minimal bisa mencicipi jamuan itu untuk dikonsumsi, untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Bapak Ibu akan kita temukan banyak orang dalam sehariannya, dalam kehidupannya, dalam rekod akademiknya memang dihabiskan untuk mengkaji Al-Quran.
baik dari golongan orang Islam, tentu dari golongan akademisi Islam, UIN, maupun non-Islam. Kita temukan di Jerman, mungkin kalau yang pernah kita ketemu di UIN Sunan Kalijaga dulu ada Angelika Norwich, seorang oksidentalis dari Jerman yang dalam keseharian dan kehidupannya didedikasikan untuk mengkaji Al-Quran, terutama pasca manuskrip di Masjid San'a Yaman terjadi runtuh di salah satu bangunan masjidnya, kemudian ditemukan manuskrip Al-Quran. Ada yang orientalis, orang yang nyinyir terhadap ajaran Islam, kemudian mencari-cari kesalahan daripada Al-Quran. Banyak, karena saking banyaknya ini membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Semakin satu kitab itu dikaji dari berbagai golongan, semakin berisi kitab itu. Tanda bahwa suatu karya itu bagus itu adalah dikaji oleh beberapa golongan. Sholeh likulli zaman wa makan. Ini Al-Quran. Al-Quran selalu benar setiap zaman dan setiap waktu. Sholeh likulli zaman wa makan. Maka Al-Quran selalu menantang dirinya, menantang kepada orang selain di luar Al-Quran. Dalam beberapa ayat ada satu firman, am yaqulu naftarah qul fa'tu bisuratin mithlihi wa da'u man istata'. Kalau ada orang bertanya apakah Quran ini benar, maka silakan kalian yang mau mempertanyakan kebenaran Al-Quran, keabsahan Al-Quran, silakan membuat satu surat saja yang sama atau mirip dengan Al-Quran. Ini ada 3 ayat yang menantang semua manusia, dari mulai Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai kiamat, menantang semua manusia untuk bikin satu surat saja seperti Al-Quran. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa. Belum ada yang bisa. Dulu ada di zaman Nabi, ada yang bikin mirip-mirip surat Al-Fil, mirip Al-Qari'ah, Al-Fil, wa ma adraka mal fil, dulu ada. Tapi secara redaksional dia masih tiru dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini tantangan Al-Quran kepada semua umat manusia, semua golongan untuk menandingi bikin seperti Al-Quran. Tapi sampai sekarang memang belum bisa. Baik, yang pertama Bapak Ibu, kita berbicara tentang sejarah Al-Quran. Kita tahu semua bahwa Al-Quran turun pertama kali, kita percaya, di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Informasi ini kita dapat dari Al-Quran, bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ini pertama kita kantongi di sini, sejarah turunnya Al-Quran. Jadi suatu ketika sebelum turun Al-Quran tentu ada latar belakang yang melatar belakangi kenapa harus ada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang lain daripada yang lain. Kalau kita lihat misal Nabi sebelum Nabi Muhammad itu mukjizatnya luar biasa, wah, bikin kagum, bikin decak kagum. Misal Nabi Musa, seorang manusia bisa membelah lautan, ini bikin kagum, heroik. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, heroik. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit atau orang yang mati bisa dihidupkan lagi oleh Nabi Isa. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Beliau diberi mukjizat berupa Al-Quran. Tentu ada latar belakang. Kita mundur sebelum Nabi datang.
ayat pertama Iqra di Gua Hira. Kenapa harus Al-Quran? Yang pertama Bapak Ibu, di Jazirah Arab, khususnya di Makkah, Madinah waktu itu, sesuatu yang bikin seseorang wah itu adalah yang pertama hafalan dan sastra. Sastra ini mendominasi, bahwa peradaban di Jazirah Arab itu dibangun dengan sastra. Kita akan temukan ada pasar ukas, kayak pasar Kemis kalau misal itu tempat berkumpulnya 1 bulan sekali dari kafilah-kafilah Jazirah Arab untuk merayakan sastra. Di situ kompetisi sastra, baca puisi lah kalau di sini, baca puisi, baca prosa, baca novel di pasar ukas. Luar biasa perkembangan sastra di Jazirah, di Mekah, Madinah terutama, itu luar biasa sekali. Mereka suka bersilat lidah, sastranya bagus. Setiap omongannya adalah sastra. Maka akan kita temukan nanti ada namanya Ka'ab bin Zuhair. Orang dengan sastra tinggi, dengan memakai sastra tinggi, dia mengolok-olok Nabi. Ka'ab bin Zuhair. Tiap hari dia mengolok-olok Nabi di pasar ukas. Ini orang gila, ya asatirul awalin, orang gila yang mulai beli Nabi, orang gila ini Ka'ab bin Zuhair. Tapi satu waktu Ka'ab Zuhair ini mendapat hidayah oleh Allah, dia bikin sastra lagi berisi puji-pujian tentang Nabi. Ini nanti akan setelah Nabi mendengar puji-pujian yang disenandungkan oleh Ka'ab bin Zuhair, dikasih hadiah namanya burda, kasih selimut. Maka terus Imam Busiri bikin syair berisi pujian-pujian Nabi, juga dikenal dengan Madah Al-Burda. Ini sastra. Maka Al-Quran ketika turun di Mekah, Madinah konteks itu, dia tidak lepas dari sastra ini juga. Maka di tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hira, ayat pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, 5 ayat di surat Al-Alaq. Ini secara turunnya. Ada ulama berpendapat turunnya Al-Quran di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, 1 gelondong. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa aku turunkan Al-Quran ini fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik, 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Alfi syahr zalul malaikat warruhu fiyah dan seterusnya. Al-Quran turun dari Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Ini pendapat. Ada yang bilang dari Baitul Izzah ke Nabi pertama di surat Al-Iqra itu malam Lailatul Qadar. Ada 2 pendapat, tapi kita nggak usah perdebatan pendapat ini. Yang jelas Quran sepakat turun di malam Lailatul Qadar. Dari Lauhul Mahfuz Baitul Izzah 1 gelondong, 30 juz. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi selama 23 tahun, kurang lebih 23 sampai 25 tahun. Karena Nabi mendapat wahyu pertama di umur 40. Nah ini siap-siap Bapak-bapak, ini yang umurnya 40 harus siap-siap, karena kehidupan dimulai umur 40. Nah ini juga dimulai Nabi. Nabi mendapat wahyu pertama ya di umur 40. Khadijah dinikah oleh Nabi yang waktu itu umur 25 juga di usia 40. Jadi kalau udah 40 nggak boleh nakal. Nakalnya dikit-dikit
boleh tapi dikit-dikit. Kalau masih 30, 35 kayak saya boleh. Nakalnya banyak boleh. Tapi udah 40 ke atas kalau udah nakal terus gitu. Itu bisa jadi penanda biasanya gitu. Hidup dimulai dari umur 40. Ini Nabi juga di umur 40 mendapat wahyu pertama berupa Iqra, Al-Quran, surat Al-Alaq. Kemudian Al-Quran diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa. Ini Allah tahu konteks manusia. Manusia itu kalau nggak ada pengingat-ingat itu udah lupa. Oh, tanggal 2 Desember ada peristiwa besar 212. Sampai besok orang pasti ingat 212 karena pernah terjadi peristiwa besar di Jakarta. Tanggal 12 September atau 11 September ada peristiwa besar WTC bom. Ada pengingat manusia bilang. Ini juga dipraktekkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ketika mendapat wahyu sedikit sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Ya, Iqra ayat pertama yaitu mencengangkan karena Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Wakilah ummi, Nabi ummi artinya tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Ada dua pendapat, bisa baca tapi pelekuk atau bisa nulis tapi tulisannya kurang bagus. Sama seperti kita kalau lihat ada anak kecil nulis bisa, tulisanmu kok jelek padahal bisa nulis. Nah ini ada dua pendapat juga tentang umminya Nabi. Ayat pertama Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma ana biqari'in, kata Rasul, kata Nabi Muhammad waktu itu. Saya tidak bisa baca. Kamu suruh baca. Jibril sambil ketakutan karena Nabi di Gua Hira. Kita ke Gua Hira, kita yang pernah naik. Saya beberapa kali ke Mekah tapi nggak pernah naik karena lumayan tinggi. Saya tahu dari YouTube. Dari YouTube ada bagaimana kondisi Gua Hira. Memang sempit dan kalau kita lihat kalau di atas itu bisa kelihatan semua area Mekah. Kawasan Mekah itu kelihatan semua ketika kita di Gua Hira. Ketika Nabi bertahan terus di situ. Jadi Iqra ma ana biqari. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa. Kemudian ketakutan pulang ke rumah, kemudian diselimuti oleh istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah Kubra dan tidur. Subuhnya dapat wahyu lagi. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Nabi berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Bangunlah, beri peringatan kepada kaum. Rabbuka fakabbir, dan seterusnya. Ini turun sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat secara Nabi Muhammad, pertanyaannya, belajar membaca Al-Quran, belajar Al-Quran kira-kira umur berapa? Umur 40. Nabi Muhammad belajar Al-Quran umur 40. Bayangin, umur 40 itu ya di atas saya 5 tahun, 6 tahun. Jadi udah lumayan tua, udah anak 2, anak 3, 4, 3. Dan yang pertama SMP, kira-kira Indonesia. Jadi Nabi Muhammad belajar Al-Quran, mendapat wahyu pertama di umur 40. Kalau kita bercermin di turunnya Al-Quran ini, kita akan malu. Di umur 40 kita belajar Al-Quran, malu. Orang umur 40 di Indonesia malu belajar Al-Quran karena ternyata TPQ itu diisi anak-anak kecil. Ini kita malu. Kalau kita belajar kepada Nabi Muhammad, kita gak pernah malu. Di usia berapa pun kita belajar, kita tetap pantas belajar kalau kita belajar Al-Quran. Karena Nabi Muhammad umur 40 baru belajar membaca Al-Quran.
baru menghafal. Sampai umur nanti 63 tahun Nabi belajar baru khatam. 23 tahun Nabi mengkaji Al-Qur'an sesuai dengan peristiwa yang dialami. Kemudian setelah kita step pertama ya, sejarah turunnya Al-Quran, kita bergeser sedikit tentang sejarah penulisan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran, hingga sampai Al-Quran dalam bentuk mushaf ini sampai kepada kita. Di zaman Rasulullah, Al-Quran masih berserakan loh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Bahwa Al-Quran itu turun dan dijaga oleh Allah melalui manusia juga, melalui hafalannya Allah. Kemudian di zaman Rasulullah ada sahabat-sahabat yang menulis, tapi masih di dalam pelepah kurma, tulis di kulit onta, di tulang, di kertas bagian kecil ada yang kertas, masih berserakan. Artinya apa? Sampai Nabi Muhammad wafat Al-Quran belum ada, mushaf Al-Quran belum ada. Baru ada nanti di era Abu Bakar. Ada satu peristiwa yang menandai, yaitu perang Yamamah. Perang Yamamah itu ketika Abu Bakar perang membasmi kaum murtadin, kaum yang baru murtad, orang-orang Islam yang murtad, tidak mau membayar pajak dan segala macam, tidak membayar zakat, tidak membayar zakat, bahkan berada diperangi dalam perang Yamamah. Wa akhiruhu, korbannya banyak. Dari umat Islam korbannya banyak, hingga sampai 700 penghafal Al-Quran, hafidhul Al-Quran juga ikut gugur dalam perang Yamamah. Maka banyak sahabat yang mengusulkan kalau ini tidak segera ditulis, maka Al-Quran bisa bernasib sama dengan kitab suci yang lain, hilang. Maka orang pertama yang mengusulkan itu adalah Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, kata Umar bin Khattab kepada Sayyidina Abu Bakar, saya usul bahwa Al-Quran ini harus ditulis, ada penulisan, harus ada pengumpulan. Abu Bakar waktu itu ragu karena ini adalah bid'ah, khawatirnya bid'ah dolalah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kerennya Umar bin Khattab, kalau ini dianggap sebagai bid'ah, kalaupun nanti itu ada siksanya, saya yang akan menanggung siksa daripada penulisan Al-Quran. Benar, Umar bin Khattab berani, maka dia termasuk ulama mujaddid itu, bagian dari mujaddid, pembaharu, orang yang sahabat, salah satu sahabat yang mau beristihad, sama seperti Mesir. Yang beristihad itu mau Umar bin Khattab pertama kali, termasuk tarawih 20 itu Umar. Akhirnya Abu Bakar dipaksa mengumpulkan Al-Quran, membuat mushaf Al-Quran, terkumpul di era Abu Bakar. Kemudian di era Utsman bin Affan, penyempurnaan daripada penulisan Al-Quran, ada standarisasi daripada penulisan Al-Quran yang disesuaikan dengan qiraat Sab'ah. Maka Al-Quran yang kita pakai sampai sekarang dikenal dengan Rasm Utsmani, karena waktu pengumpulannya di era Utsman bin Affan. Ini secara sedikit tentang Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita bicara Al-Quran maka tentu berbicara tentang mukjizat Al-Quran. Kita tahu, sudah biasalah ini, kita nggak usah singgung. Mukjizat Al-Quran sedikit. Mukjizat Al-Quran antara lain adalah yang paling dahsyat mungkin Bapak Ibu, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa dihafal dari orang dari usia kecil sampai usia tua. Ini Al-Quran. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh Allah akan memudahkan orang-orang yang mau menghafal, orang-orang yang mau mentadabburi Al-Quran, yang mau belajar Al-Quran akan dimudahkan oleh Allah. Ini bukti Al-Quran bahwa mukjizat. Tidak semua buku, tidak semua kitab bisa dihafal. Hanya Al-Quran ini yang bisa dihafal dari anak usia kecil sampai usia yang lanjut. Sekarang kita lihat banyak anak usia 5 tahun, 4 tahun yang mau hafal Quran bisa. Dulu saya punya teman umur 50, hatam umur 60 tahun ada menghafal Al-Quran.
50 hatam umur 60 tahun. Al-Quran bisa dihafal kalau kita di pesantren-pesantren tahfidz. Anak-anak menghafal Al-Quran paling setengah jam satu halaman. Satu halaman setengah jam. Satu halaman setengah jam. Kita nggak mungkin bisa menghafal huruf Inggris lah, bahasa Inggris. Kasih satu lembar hafalin setengah jam. Mungkin hafal untuk pidato, tapi secara pas dengan teksnya susah. Ada beberapa kitab yang bisa dihafal. Maka ciri bahwa kitab atau buku itu keramat, itu cirinya bisa dihafal. Alfiya Ibnu Malik, kalau ada nonton di pesantren aku, Alfiya Ibnu Malik itu keramat karena bisa dihafal. Tapi remaja, anak-anak susah. Nah, ini Al-Quran bisa dihafal mulai dari usia anak-anak sampai usia dewasa. Ini Al-Quran, termasuk mukjizat. Sedikit dari mukjizat Al-Quran adalah bisa dihafal oleh semua golongan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke selanjutnya. Kebetulan saya bawa kitab Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran karya Imam Zakaria Yahya. Karena ini bulan Ramadan, ini mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita terkait menyantap jamuan dari Allah yang berupa Al-Quran ini. Karena Al-Quran tadi setelah mudah dihafal, yang kedua adalah kitab satu-satunya di dunia yang ketika membaca saja mendapat pahala. Hadis kita nggak mendapat pahala, tapi Al-Quran mendapat pahala. Apalagi kita baca novel Pramudia Anantatur, nggak dapat pahala. Tapi Al-Quran pegang saja mendapat pahala. Nah, ini saya baca bahwa kitab ini termasuk di sini banyak fadilah-fadilah, fadhailul amal yang bisa kita jadikan sandaran penyemangat bagi kita semua dalam mengisi ibadah puasa kita tahun ini. Mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita. Yang pertama, fi atrafi min fadilati tilawatil Quran. Yang pertama, bab pertama adalah yang menerangkan tentang fadilah membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Ruwaina Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkan Al-Quran. Nah, ini ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Alladzi yaqra'ul Qur'an, barang siapa orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun, dalam posisi pandai, dia pandai membaca Al-Qur'annya lancar. Bihi ma'as safaratil kiramil bararah, maka orang yang pandai membaca Al-Qur'an dia akan mendapat bonus dari Allah berupa malaikat safaratil kiramil bararah. Ma'as safaratil kiramil bararah. Ma'as safaratil kiramil bararah itu malaikat yang tugasnya ditugasi oleh Allah untuk menemani orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Ini jadi penjaga ma'as safaratil kiramil bararah. Setiap kita baca Al-Quran akan ditemani satu malaikat terus. Orang yang rajin membaca Al-Quran nggak perlu cari jimat-jimat macam-macam. Baca Al-Quran udah jadi ditemani malaikat. Ini hadis. Ma'as safaratil kiramil bararah. Guru saya menerangkan malaikat yang menemani perjalanan. Menemani dimanapun ditemani malaikat ketika kita baca Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u, dan orang yang membaca Al-Quran tapi kelekak-kelekuk itu kurang lancar, ya. Kurang lancar. Wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrun, maka orang yang baca Al-Quran kurang lancar ini akan mendapat 2 pahala.
Pahala yang pertama pahala membaca Al-Quran. Pahala yang kedua adalah pahala usaha dia dalam membaca Al-Quran. Ini luar biasa sekali. Pandai mendapat pahala ditemenin malaikat safaratul kiramil bararah. Plekak-plekuk, pul, enggak lancar sampai ngeja mungkin. Kaful, masih mendapat pahala 2. Nah ini kita baca ada pahala-pahala, ada semangat. Kalau dosa-dosa nanti nggak semangat, tidur terus puasa. Kalau kita ada pahala-pahala, semangat, ada pahala, ada bonusnya. Baik, kita lihat itu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca Al-Quran, barang siapa membaca satu huruf min kitabillah daripada Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka akan mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Cara ngitungnya la aqulu alif lam mim harfun, tidak alif lam mim satu huruf, enggak. Walakin alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kalau di luar bulan puasa. Kalau bulan puasa dilipat gandakan menjadi berapa pahalanya itu? 1000 lah ya. Kita kalkulasi aja sama Allah, gak apa-apa. Kira-kira bulan puasa. Tapi kalau 10 kali 1000, 10.000 ya. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, maka akan membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu kalau dalam Al-Quran itu hitungannya 10 kali lipat, bi asri amsalihha. Cara ngitungnya la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun. Cara ngitungnya tidak alif lam mim satu huruf, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim berarti dapat 3 kebaikan, berarti 30 kebaikan. Jadi nanti dari sini sampai ke ruangan, pulang ke kantor, alif lam mim 30.000. Itu dari alif lam mim kita mendapat 30. Itu bisa alif lam shad qaf ain sin qaf, gitu aja. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ba satu kebaikan, sin mim berapa? Bismillah banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim karena bagian daripada Al-Quran. Enak. Toreko Al-Quran, toreko paling enak, pahalanya luar biasa. Kemudian bisa membersihkan hati dan menenangkan. Jelas Al-Quran itu menenangkan. Kalamu khotimullah yumallu sama'u. Satu kalam, satu bacaan yang ketika kita mendengar berulang-ulang tidak ada bosannya. Kita mendengar Maherzan dulu yang baru viral, bosan. Sebulan kita dengar itu bosan, pasti bosan. Atau lagu apa Metallica, Unforgiven 1, 2, bosan lah. Lagu Queen bosan. Lagu baru siapa kita dengar aja, seminggu kita dengar terus, bosan. Tapi beda dengan Al-Quran. Kalamun qatimullah yumallu sama. Kita dengar berkali-kali, beribu-ribu dari mulai kita lahir sampai sekarang sampai nanti mati, nggak pernah bosan. Ini Al-Quran. Nah, pahalanya luar biasa sekali untuk membersihkan keraknya kita, kerak hati ada hijabnya. Itu cara membersihkan diantaranya adalah dengan membaca. Nggak perlu paham maknanya. Kita dengar lagu bahasa Inggris nggak paham maknanya bisa
bisa enak. Al-Quran nggak perlu paham apa gunanya baca Al-Quran kalau nggak ngerti maknanya. Baca aja udah susah, karena kita orang Jakarta lahir dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Kita sudah alhamdulillahirabbil alamin, udah mending. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang Jawa, kalau orang Sunda fa jadi pak, ya. Nggak apa-apa. Karena kita orang Indonesia susah. Belajar Al-Quran kalau begitu susah. Saya Fatihah itu sebulan. Itu tiap 2 kali pertemuan sehari. Karena kita bukan lahir dengan berbahasa Arab. Gak perlu paham maknanya, baca aja dapat paham. Gak usah baca, kita seneng aja. Kita cium Al-Quran dapat paham. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Jadilah orang yang belajar Al-Quran, membaca, belajar. Atau orang yang mengajar. Kalau nggak bisa dua-duanya, orang yang mendengar, mustami'an au muhibban, minimal kita senang dengan orang yang membaca Al-Quran. Terakhir, 3 menit. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri amas'alati ataituhu afdalu ma'utis sa'ili. Barang siapa, ya, man syaghalahul Qur'an, barang siapa dalam kesehariannya disibukkan dengan Al-Quran, wa dzikri amas'alati, sampai sibuknya dengan Al-Quran, tiap hari baca Al-Quran, terus dikerja Al-Quran, baca Al-Quran, sampai tidak sempat meminta kepada Allah kebutuhannya, sampai tidak sempat minta uang, minta rezeki, minta macam-macam urusan dunia. Ataituhu afdalu ma'utis sa'il. Sampai kamu sibuk dengan Al-Quran dan tidak sempat meminta, maka Allah akan mencukupi, menjawab semua persoalan-persoalan, menyelesaikan masalah-masalah. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam kafadlillahi ta'ala ala khalqi. Ini perumpamaan keutamaan Al-Quran, ya, ala sairil kalam, di antara semua kitab-kitab, semua ucapan-ucapan, semua omongan-omongan, itu seperti utamanya Allah atas makhluknya. Luar biasa. Keutamaan Al-Quran dibanding dengan semua kitab-kitab yang lain, dibanding dengan omongan-omongan yang lain, kalam-kalam yang lain, itu seperti keutamaannya Allah atas makhluknya. Nah, Al-Quran itu seperti tingkat derajat daripada yang lain. Alhasil bahwa itu yang kami hormati, ini keutamaan-keutamaan yang penting tadi saya sebutin, jamuan-jamuan yang bisa kita nikmati ketika kita bersentuhan dengan Al-Quran. Masih ada banyak hadis-hadis fadhailul Quran, keutamaan Quran, mungkin lain waktu kita akan bisa singgung. Alhasil ada banyak jamuan yang bisa kita nikmati melalui Al-Quran, melalui thariqah Al-Quran. Apapun kita bisa dapatkan di situ, ilmu pengetahuan bisa kita dapatkan di situ, kesehatan bisa dapatkan di situ. Minimal kita dengan membaca Al-Quran itu kita juga akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan tentu pahala yang luar biasa yang akan diberikan kepada Allah, kepada kita semua. Maka Bapak Ibu, mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, di ulang tahunnya Al-Quran, ini bulannya Al-Quran. Kalau Desember bulannya Gusdur, kalau Juli bulannya Soekarno, Ramadan itu bulannya Al-Quran. Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Maka ibadah terbaik yang mungkin bisa kita lakukan, yang enteng, mungkin di sela-sela waktu kita yang senggang ini, kita memperbanyak tadarus Al-Quran. Walaupun kita nggak paham, tidak masalah. Yang penting kita bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah kalau kita baca terus-menerus, kita akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Al-Quran, yang nantinya akan memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, hingga dalam tiap langkah kita akan selalu diarahkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang kurang baik kepada kita, fitnah-fitnah dunia maupun
fitnah-fitnah akhirat melalui thariq Al-Quran, melalui Al-Quran. Mudah-mudahan kita bagian daripada keluarga Al-Quran yang oleh Allah Ahlul Quran, Ahlullah. Ahlul Quran adalah keluarganya Allah. Keluarga Al-Quran keluarganya Allah. Siapa Ahlul Quran itu? Orang yang tiap harinya didedikasikan untuk Al-Quran, untuk membaca, untuk tadarus, untuk mengajar. Itulah keluarganya Al-Quran, yang juga keluarganya Allah. Ahlul Quran, Ahlullah wa khassa. Kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran, banyak bertadarus. Mudah-mudahan kita semua menjadi keluarganya Al-Quran dan kelak nanti di hari kiamat mendapat syafaat daripada Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena kelak nanti di hari kiamat Al-Quran akan bisa memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Sahabatnya siapa? Sahabatnya adalah orang yang mau membaca Al-Quran. Minimal tadi yang terakhir, orang yang cinta dengan Al-Quran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada siang hari ini. InsyaAllah nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.